Halo semuanya, perkenalkan nama saya Coga Dewi Panjang Prayana Putra dari program studi Sistem Informasi dengan NIM akhir 55. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi dari join. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Digi Yuntara, biasa dipanggil Oki, dan NIM saya yaitu 2301010061. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok rental. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari DML yaitu insert, select, update, dan delete. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jacqueline Angelika Surya, bisa dipanggil dengan Jacqueline. NIM saya 60. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan create database dan create table. Oke, langkah pertama itu kita buat create database-nya dulu. Di sini create database berfungsi untuk membuat objek atau database dalam sistem database. Oke, seperti ini contohnya. Create database. Misalnya dp rental. Nah, selanjutnya kita harus menggunakan use db rental. Oke, selanjutnya kita bisa membuat table dengan create table. Di sini berfungsi untuk membuat objek atau table dalam sistem basis data. Oke, selanjutnya create table, misalnya create table TB pelanggan. Isinya ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. Di sini kita menggunakan varchar karena tidak ada bilangan bulatnya. Dan primary key-nya itu ID pelanggan. Selanjutnya kita bisa melihat isi tabelnya. Kita bisa ketik desk TB pelanggan. Nah, di sini ada isinya. Oke, selanjutnya kita bisa membuat table gadgetnya. Di sini ada ID gadget, jenis gadget, dan lokasi gadget. Di sini primary key-nya itu ada ID gadget. Selanjutnya kita bisa juga melihat isi dari table gadgetnya. Misalnya desk TB gadget. Oke, selanjutnya kita bisa buat table petugas. Di dalamnya ada ID petugas, nama, email, nomor telepon, dan alamat. Di sini primary key-nya itu ID petugas. Oke, next kita bisa lihat isi dari table petugasnya. Petugas. Oke, selanjutnya kita bisa buat create table payment. Di dalamnya ada ID payment, ID pelanggan, ID gadget, ID petugas, waktu mulai, waktu selesai, harga rental, durasi rental, dan primary key-nya itu ID payment, foreign key-nya ID pelanggan, ID gadget, dan ID petugas. Oke, next kita bisa lihat isi dari table di payment-nya. Payment.
ini adalah isi dari table payment. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Yusantara, biasa dipanggil Ogi, dan saya dengan NIM akhir 61. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan perintah dari DML. Nah, di sini ada fungsi dari insert, select, delete, dan update. Nah, di sini saya dari kelompok dari database rental, saya akan memasukkan dari data di fungsi DML. Nah, jadi yang pertama yaitu ada insert. Nah, insert ini berfungsi untuk memasukkan data tersebut dan isinya adalah nilai yang akan kita inputkan ke dalam tabel yang kita pilih. Seperti itu. Jadi fungsinya dari insert ini adalah untuk memasukkan nilai atau data-data ke dalam suatu tabel. Nah, di sini dari database rental kami sudah memiliki 4 dari tabel seperti tabel gadget, tabel payment, tabel pelanggan, dan tabel petugas. Nah, di sini kami juga akan menginputkan nilai dan sudah ada di sini yaitu keterangannya yang akan kita inputkan nilai dan sudah saya input tadi seperti P001 yaitu nama dan alamatnya di Bangli dengan nomor telepon sekian. Seperti itu, kita sudah ada memiliki 4 dari data yang sudah dimasukkan dalam database dan saya akan menunjukkan kembali bagaimana caranya. Lalu di sini juga saya akan menunjukkan bagaimana dengan menggunakan fungsi select. Dan yang pertama, untuk menggunakan fungsi insert kita harus menulis insert into. Kita akan menulis dari TB-nya. TB-nya mungkin akan pelanggan. Lalu kita akan lanjut ke values. Jangan lupa tulis dengan ini. Misalnya kita akan masukkan dari ID-nya tersebut. Misalnya tadi ada P001 sampai P004. Jadi kita mungkin akan memasukkan P005 dengan dilanjutkan dengan namanya mungkin KD. Oh iya, dengan jangan lupa untuk memasukkan koma atas. Lalu dilanjutkan dengan alamat yang mungkin ada di Badung. Dengan nomor telepon 0889 6574 3356 seperti ini. Nah, jangan lupa juga kita harus menginputkan dari komunitasnya agar tidak jadi error dan tidak diinginkan. Lalu jangan lupa untuk menginput tanda kurung tutupnya dan di sini akan menjadi suatu database baru lagi. Nah, akan terjadi dan sudah tersimpan. Dan bagaimana cara mengeceknya atau kita ingin mengecek tabelnya apakah tabel tersebut sudah isi dengan datanya atau tidak? Kita akan menggunakan fungsi insert. Nah, sebelum itu, apa itu fungsi insert? Nah, fungsi insert yaitu sebagai memasukkan data dan yaitu yang kedua adalah fungsi select. Select yaitu untuk menggunakan atau menampilkan data yang sudah kita inputkan ke dalam database atau si tabelnya ini. Nah, insert digunakan untuk memasukkan data ke dalam database atau tabel dan select digunakan untuk menampilkan datanya tersebut atau nilai tersebut di tabel agar bisa terlihat seperti ini. Kita akan menggunakan fungsi select di sini. Select from tabel pelanggan. Di sini kita sudah memiliki 5 dari database tersebut. Nah, di sini sudah ada values-nya, sudah ada 5 dari pelanggan, dari ID, nama, alamat, dan nomor telepon tersebut. Nah, jadi selanjutnya kita akan ngecek dari tabel yang lain, apakah sudah ada berisi dengan datanya. Kita akan cek dari tabel petugas tersebut. Sudah terisi, lalu dengan tabel dari gadget sudah terisi juga, baru satu values, lalu dengan selanjutnya ada TB payment. Oke, dan sudah ada satunya. Nah, di sini kita sudah membuktikan yaitu bahwa fungsi dari select itu untuk memilih atau menampilkan data yang kita inginkan seperti tadi.
Misalnya kita memasukkan perintah select bintang from dari table mana. Lalu untuk fungsi dari insert sendiri ada memasukkan data tersebut seperti saya tunjukkan tadi. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang lain. Nah, fungsi yang lain yang mana? Yaitu update dan delete, seperti itu. Nah, jadi kita mungkin akan mempersiapkan dengan tabel. Mungkin kita akan mencoba update-nya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk perintah update di sini adalah untuk mengubah nilai atau data tersebut ke dalam tabelnya. Jadi kita sudah menginputkan data nih. Lalu kita ternyata salah input atau ada data yang ingin kita ganti. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk mengganti data tersebut di tabel. Nah, jadi fungsi update ini kita gunakan untuk mengganti data tersebut seperti itu. Jadi kita langsung aja mungkin kita ada menggunakan fungsi update. Lalu dilakukan dengan TB yang dipilih mungkin ID pelanggan, TB pelanggan, dengan set nama mungkin namanya, lalu lanjut dari tadi namanya ada yoga mungkin. Yoga kita akan ganti menjadi Komang Yoga seperti itu mungkin. Dan Komang Yoga. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke yang lain, yaitu di mana? Nah, di mana ID anggotanya? ID anggotanya yaitu tadi ID anggotanya Komang yaitu ada P001 seperti ini. Oke. ID. Oh iya, ternyata di sini kita sama menginputkan nilai atau menginputkan data, harusnya dia akan menjadi ID pelanggan. Nah, pelanggan. Nah, dia tuh menjadi terchanging atau sudah terganti. Kita akan cek dengan menggunakan fungsi dari select. Nah, select from TB pelanggan. Nah, tadi yoganya sudah terganti menjadi Komang Yoga. Jadi, di sini kita tinggal set namanya saja, lalu lakukan dengan pergantian nama. Nah, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Misalnya set dari alamatnya atau set dari nomor teleponnya bisa diganti. Seperti itu. Nah, jadi sama aja dengan fungsi yang lainnya dan tabel yang lainnya. Dan selanjutnya itu ada dari fungsi delete. Nah, dari fungsi delete ini yaitu digunakan untuk menghapus atau nilai maupun data yang ada di dalam tabel tersebut dengan menggunakan fungsi delete. Nah, jadi kita akan coba. Mungkin aku akan coba dengan delete from TB anggota where kita mungkin akan menghapus dari salah satu yang ada di sini. Nah, where ID pelanggan di pelanggan sama dengan mungkin kita akan menghapus di P5-nya. Oke. DB anggota. Oke, kita salah menyebutkan lagi. Di sini harusnya TB pelanggan. Nah, sudah terdelete. Mari kita lihat dengan menggunakan fungsi selectnya lagi. Sudah terhilangkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin berikut saja dari rincian saya dengan menjelaskan fungsi dari DML tersebut dari anggota dari kelompok database
rental. Jadi mungkin selanjutnya saya akan menginputkan lebih banyak dari data-data yang ada di sini. Dan ya, segitu saja mungkin dari penjelasan saya mengenai fungsi DML, yaitu mengenai insert, update, select, dan delete. Terima kasih dan pamit undur diri. Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya sudah masuk ke database rental. Nah, dalam database rental ini terdapat beberapa tables yang dimana saya pertama-tama harus melakukan yang namanya mendapatkan tables dengan cara show tables. Lalu di sini terdapat 4 jenis tables. Yang pertama ada table gadget, kedua table payment, ketiga table pelanggan, dan terakhir ada table tugas. Nah, di tahap selanjutnya saya harus mengetahui isi data dari tabel-tabel tersebut. Misalnya di sini saya ingin menggunakan yang namanya table gadget dan juga table payment. Jadi langkah yang pertama saya lakukan adalah select start from table underscore gadget. Nah, di sini terdapat 5 data dari table gadget. Yang pertama ada ID gadget, lalu ada jenis, dan ada lokasinya. Lalu saya ingin melihat isi dari table payment. Jadi select start from table underscore payment. Nah, isi data dari table payment juga sudah terlihat di sini. Terdapat 3 jenis nilai yang ada di table payment dan juga terdapat 5 jenis nilai yang ada di table gadget. Oke, saya lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mencoba yang namanya fungsi join. Nah, fungsi join yang pertama saya ingin tunjukkan adalah inner join. Jadi select all from table underscore payment, inner join table underscore gadget on table underscore payment dot table underscore gadget sama dengan table underscore gadget dot table underscore gadget. Nah, dapat terlihat di sini kedua tabel yang ini awalnya terpisah ini sekarang menjadi satu, karena fungsi inner join itu adalah menggabungkan kedua tabel menjadi satu. Nah, fungsi inner join ini juga menggabungkan semua jenis data yang sama jika tabel tersebut berhubungan. Begitu. Jadi di sini terdapat 3 data dari table payment dan juga 3 data dari table gadget. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari yang namanya left join. Oke, select start from table underscore gadget, left join table underscore payment on table underscore gadget, table underscore gadget sama dengan table underscore payment dot table underscore gadget. Nah, di left join ini memiliki fungsi, yaitu tabel yang paling kiri ini merupakan tabel gadget, jadi master ataupun patokannya. Maka dari itu, tabel yang di sebelah kanan ini, yaitu tabel payment, harus mengikuti patokannya itu di tabel kiri. Jika data dari tabel payment ini tidak sesuai dengan yang di tabel masternya atau tabel kiri itu gadget, maka nanti nilai itu akan otomatis berisi 0 gitu. Selanjutnya adalah fungsi dari right join. Jadi select start from table underscore payment, right join table underscore gadget on table underscore gadget dot table underscore gadget sebenarnya table underscore payment dot table underscore gadget. Oke, fungsi ataupun right join ini merupakan kebalikan dari left join, yang dimana tadi left join itu merupakan patokannya berada di tabel paling kiri. Kini right join adalah patokannya itu berasal dari tabel yang di paling kanan, yang dimana tabel yang paling kanan itu adalah ID gadget. Otomatis nanti
tabel yang paling kiri itu menyesuaikan dengan tabel yang paling kanan, yaitu tabel gadget. Nah, tabel gadget ini memiliki 5 jenis data ataupun 5 nilai. Sedangkan di tabel payment ini dia memiliki 3 nilai. Nah, maka dari itu akan muncul perbedaan. Di tabel gadget memiliki nilai, di sini hanya memiliki 3 nilai. Maka dari itu di sini terdapat tulisan 0. Oke, fungsi join yang terakhir adalah fungsi full join atau full outer join. Jadi caranya itu adalah select star from payment, left join payment on digit payment digit. Nah, kurang lebih komen yang dihasilkan itu sama, karena full outer join itu merupakan penggabungan dari left join dan juga right join. Nah, di sini kita harus menambahkan yang namanya gaming listing. Lalu select all atau select star from payment, right join digit on digit digit sama dengan payment gadget. Nah, jadi ini merupakan hasil dari fungsi full outer join yang dimana fungsi full outer join itu adalah mengumpulkan ataupun menggabungkan semua data dari kedua tabel tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah pemahaman, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.